Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Hari ini saya ingin membagikan pengalaman iman, pengalaman permenungan saya, bagaimana kita menjaga hati kita untuk tetap damai di antara banyaknya kata-kata yang tidak bersahabat, di antara banyaknya kata-kata yang tidak pantas kita dengar, bahkan kita tidak pantas kita terima. Nah, untuk hal ini saya telah menemukan beberapa poin yang saya alami dan saya yakin ini menarik untuk saya dan juga menarik untuk saudara dan sahabatku semua. Poin yang pertama, bahwa kita menyadari setiap kata-kata yang tidak bersahabat atau kata-kata yang keras yang tidak pantas kita terima, ini adalah pedang pilu yang telah menembusi jiwa kita saat kita menerima itu, sehingga kita menjadi terluka, kita merasa tersakiti, sehingga kita menangis darah, kita menjadi sedih, dan kita menjadi benar-benar hancur. Poin yang kedua adalah kita rindu untuk hidup damai, sehingga kita mau mencari cara bagaimana untuk mencabut pedang pilu ini dari hati kita, sehingga kita tetap damai. Saya telah berulang kali mencari cara dan saya menemukan dua cara di dalam permenungan saya. Cara yang pertama adalah cara umum, semua orang bisa melakukan, yakni duduk bersama dua belah pihak, saling membuka hati, berbicara dari hati ke hati, menemukan akar masalahnya, saling memaafkan, dan akhirnya mereka saling berdamai. Ini cara umum. Namun, saya memberikan catatan. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan emas untuk masuk, untuk menerima di dalam cara yang umum ini. Tidak semua orang. Ternyata saya pun termasuk orang yang tidak mendapatkan kesempatan emas untuk duduk bersama, berbicara dari hati ke hati, dan menemukan solusi sehingga saling memaafkan, sehingga terjadi damai. Saya tidak mengalami kesempatan emas ini. Saya juga mempunyai catatan yang kedua, kemungkinan saudara, sahabat, dan saya mempunyai pengalaman yang sama, yakni tidak mendapatkan kesempatan ini. Maka kita harus mencari cara lain, cara alternatif, cara yang tidak biasa, yang juga harus kita terima, yang harus kita jalani. Tujuannya supaya ada damai, ada sejahtera. Karena apa? Yang namanya pedang pilu, bila tidak diatasi, bila tidak dicabut dari hati kita, dari jiwa kita, maka dia akan menjadi racun dalam tubuh kita dan dia akan membunuh karakter kita secara perlahan-lahan. Lama-kelamaan kita menjadi sangat hancur dan tidak berdaya. Oleh karena itu, cara yang kedua yang adalah cara alternatif, yakni adalah berdoa. Banyak orang berkata, kami sudah berdoa, tetapi masih juga terluka. Saya menawarkan cara doa yang telah saya lalui, yakni masuk di dalam keheningan doa dan kita melakukan dua hal. Hal yang pertama adalah kita merenungkan
ayat-ayat suci dari firman Tuhan, supaya kita memperoleh kehendak Tuhan di sana, supaya kita memperoleh daya yang mendorong kita untuk sampai kepada sebuah damai sejahtera yang kudus. Nah, dan cara itu saya mengambil teks kitab suci. Yesus berkata, ampunilah mereka, maka engkau pun akan diampuni. Dan yang kedua, Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Langkah pertama ini saya lakukan terlebih dahulu, yakni dengan memunculkan kerinduan untuk mengampuni, supaya saya pun diampuni. Dan yang kedua, saya harus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saya harus mengasihi musuh saya dan harus berdoa untuk mereka. Baik poin yang pertama maupun poin yang kedua ini sulit, tidak mudah. Tetapi bila kita sudah membawa di dalam keheningan doa di hadapan Allah yang kita sembah di dalam roh dan kebenaran, hal kedua yang kita lakukan dalam doa adalah percaya pada kuasa Allah. Harus percaya bahwa akan ada kuasa Tuhan yang akan bekerja secara dahsyat. Dan saya telah mengalami kuasa Tuhan bekerja secara dahsyat. Tadinya saya berupaya untuk menemukan ayat suci. Itu saja. Tetapi setelah saya menemukan ayat suci, saya tetap berdiam di hadapan Allah. Dan pada saat itulah benar-benar kuasa Allah bekerja. Karena tiba-tiba saja saya merasa ada dorongan yang kuat dari dalam mengatakan, angkat tangan. Angkat pengampunan bagi mereka yang telah melukai engkau. Angkat pengampunan bagi mereka yang telah memberikan pedang pilu bagimu. Wow. Saat itu juga di luar dugaan saya mengatakan, Tuhan, ini kata-kata mereka. Lepaskan itu dari saya, cabut itu dari jiwa saya, dari hati saya. Pada saat ini juga saya melepaskan pengampunan bagi mereka. Mereka itu adalah si A, si B, si Z. Saya lepaskan pengampunan bagi mereka. Ampunilah mereka ya Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow, luar biasa. Pada saat yang tak terduga di dalam doa itu, Roh Kudus Allah luar biasa bekerja. Karena apa? Allah mau menunjukkan kepada saya bahwa belas kasih Allah tak terhingga. Pengampunan Allah itu luar biasa. Pada saat itu juga saya telah melepaskan pengampunan bagi mereka yang telah menancapkan pedang pilu di dalam jiwa saya melalui kata-kata yang tidak bersahabat, kata-kata yang tidak pantas saya dengar, melalui kata-kata yang keras. Rasanya sangat lega. Dan buahnya adalah hari kedua, ketiga, dan seterusnya saya mempunyai kerinduan yang luar biasa untuk kembali di dalam keheningan doa dan ingin melepaskan sekali lagi dan sekali lagi. Karena apa? Saya ingin tidak hanya dalam mulut saya lepaskan pengampunan ini, tapi benar-benar dari hati saya secara sadar melepaskan ini semua. Bahkan hawanya pun saya tidak mau dia ada dalam hati saya. Saya ingin mencabut semua, melepaskan semua, sampai benar-benar pelepasan itu terjadi secara membebaskan saya. Dan setelah melewati waktu ke waktu dan dari tahun ke tahun, pada akhirnya saya bisa tersenyum,
saya bisa berdamai kembali, walaupun saya tidak harus mendapatkan kesempatan emas sebagai orang yang pantas atau dipantaskan untuk duduk dan menyelesaikan dari hati ke hati. Saya meletakkan hati mereka di dalam hati Tuhan, sehingga di hadapan Tuhan, saya percaya hati kami satu sama lain bertemu, dan itu kuasa lebih ajaib, lebih dahsyat. Semoga permenungan saya ini menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabat semua. Tetaplah jaga hati untuk tetap damai di antara banyaknya kata-kata yang tidak bersahabat. Tuhan memberkati.